Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kita bertemu lagi ya. Pada video pembelajaran kali ini, kakak akan mengajari kalian tentang FPB dan KPK. Oke, langsung saja kita simak videonya ya. Nah, di dalam soal cerita FPB dan KPK itu terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan. Dalam FPB, biasanya dalam soal cerita itu pertanyaannya tentang jumlah, berapa jumlahnya dan sebagainya. Kemudian di setiap soal cerita FPB itu mengandung kata-kata seperti paling banyak, sebanyak-banyaknya, paling banyak, jumlah yang sama, jenis yang sama, dan sama banyak. Nah, kita lanjut ya teman-teman. Sekarang soal cerita KPK. Dalam soal cerita KPK biasanya pertanyaannya mengandung waktu, kapan, seperti itu. Kemudian di dalam soal cerita biasanya sering ditemui kata-kata seperti ini. Setiap titik-titik sekali, setiap seminggu sekali, setiap 4 hari sekali, dan sebagainya. Kemudian ada kata bersama, bersamaan, dan bersama-sama. Nah, langsung saja kita masuk ke contoh soal FPB ya. Mari kita baca bersama. Risma memiliki 28 permen coklat dan 36 permen keju. Dan permen tersebut akan dimasukkan ke dalam kotak dengan isi yang sama. Pertanyaan A, berapakah kotak yang dibutuhkan Risma? Pertanyaan B, berapakah jumlah permen coklat dan keju pada masing-masing kotak tersebut? Nah, di dalam soal FPB ini ditujukan kepada pertanyaan jumlah. Nah, mari kita selesaikan sama-sama ya. Yang pertama, kita harus mencari FPB dari 28 dan 36. Kita menggunakan cara pohon faktor ya. Pohon faktor biasanya dibagi dengan bilangan prima yang paling kecil. Contohnya 2. Nah, bilangan prima yang paling kecil yang bisa dibagi dengan 28 itu 2. 28 dibagi 2 ada berapa sayang? Iya, 14. Kemudian 14 ini dibagi lagi dengan bilangan prima yang paling kecil itu 2 lagi, bisa dibagi 2 ya. Hasilnya 7. Oke, sekarang sudah kita lihat hasil dari faktor 28. Kemudian lanjut ke 36. Sama seperti tadi, dibagi dengan 2 bilangan prima yang paling kecil. Kemudian 18 dibagi 2 juga berapa? Ya, 9. 9 bisa dibagi 2? Tidak ya. Berarti 9 dibagi dengan 3. Berapa? Benar sekali, 3. Nah, setelah mencari pohon faktor dari 28 dan 36, kita lanjut. Kita dari pohon faktor ini kita bisa menemukan FPB-nya. Baik, 28 itu kita tulis 2 dikali 2 ya, kemudian dikali dengan 7. Kita singkat 2 dikali 2 sama dengan 2 pangkat 2 ya, dikali dengan 7. Kemudian 36 2 dikali 2 lagi dikali 3, kemudian dikali 3 lagi ya. Oke, kita ringkas. Jadi 2 dikali 2 itu sama dengan 2 pangkat 2, dan 3 dikali 3 sama dengan 3 pangkat 2. Nah, dari sini kita pilih FPB 28 dan 36. Dari hasil pohon faktor itu kita cari bilangan yang sama dengan pangkat terkecil. Berapa itu? 2 pangkat 2 ya. Oke, kita tulis 2 pangkat 2, kita lingkar biar ingat 2 pangkat 2. Nah,
2 pangkat 2 ini hasilnya berapa? Itu sama dengan 2 dikali 2 ya, sama dengan 4. Pintar sekali. Nah, kita lanjut. Kita sudah menemukan ya FPB 28 dan 36 itu adalah 4. Jadi untuk menjawab soal pertama atau pertanyaan pertama, jadi jumlah kotak yang dibutuhkan Risma itu ada berapa? 4. Nah, kemudian kita bisa jawab yang B. Berapakah jumlah permen coklat dan keju pada masing-masing kotak tersebut? Oke, ada 4 ya jumlahnya. Boleh kita gambar kotak-kotak, ada 4, anggap saja itu kotak ya. Untuk pertanyaan B, berapakah jumlah permen coklat dan keju pada masing-masing kotak tersebut? Cara membaginya, pertama itu permen coklat. Kita hitung dulu jumlah permen coklat. Tadi di soal ada 28 permen. Nah, 28 ini dibagi ke dalam 4 kotak tadi. Nah, kita bagi 4. Hasilnya berapa? 28 dibagi 4 itu ya 7. Lanjut ke permen keju ya. Jadi permen coklatnya ada 7 di setiap kotak. Kemudian permen keju ada berapa tadi di soal? Ada 36. Kita bagi 4 kotak. Nah, berapa 36 dibagi 4? Ya, 9. Jadi dalam kotak itu ada 9 permen keju. Oke, sekarang kita tahu jawaban dari yang B. Berarti di setiap kotak, ini ada 4 kotak ya, itu ada 7 permen coklat. Kita tulis saja dalam kotaknya, ditambah 9 permen keju. Nah, berarti di setiap kotak itu terdapat 16 permen. Nah, berarti di setiap kotak kita sudah mengetahui bahwa isinya adalah 16 permen yang terdiri dari 7 permen coklat dan 9 permen keju. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal KPK. Kita baca dulu soalnya. Alvin mengunjungi perpustakaan setiap 3 hari sekali dan Zuri setiap 4 hari sekali. Jika tanggal 20 Mei mereka mengunjungi perpustakaan secara bersama, maka kapan mereka akan mengunjungi perpustakaan secara bersama lagi? Nah, di dalam soal ini seperti yang kita bahas sebelumnya, terdapat kata setiap titik-titik sekali. Nah, di sini contohnya setiap 4 hari sekali, setiap 3 hari sekali. Oke, yang ditanya di sini ada kata-kata bersama. Kapan bersama lagi yang menunjukkan waktu. Nah, kita langsung ke penyelesaiannya ya. Sebelumnya kita harus mencari KPK terlebih dahulu. KPK dari 3 dan 4. Oke, kita KPK 3 kita menggunakan kelipatan 3 ya. 3 berarti ditambah 3 itu 6. Kemudian kelipatan 3 lagi menjadi 9. Kelipatan 3 lagi menjadi 12. Lanjut menjadi 15. Oke, kita stop sampai di situ dulu ya. Kemudian yang kelipatan 4 menjadi 8, kelipatan 4 lagi menjadi 12, kelipatan 4 menjadi 16. Oke. Nah, dari kedua bilangan ini, KPK dari 3 dan 4, kita cari bilangan yang sama dengan faktor paling
kecil. Nah, di sana ada 12. Jadi, KPK dari 3 dan 4 adalah 12. Artinya di sini mereka akan kembali pergi bersama lagi ke perpustakaan itu setiap 12 hari sekali. Bisa kita baca di sini di dalam soal, mereka ke perpustakaan bersama pada tanggal 20 Mei. Berarti mereka akan ke perpustakaan lagi 12 hari sekali setelah 20 Mei, yaitu tanggal. Oke, kita bisa lihat di sini karena di setiap bulan itu ada yang 30 dan 31 hari. Nah, yang tonjolan itu berarti 31 hari dan tangan yang berada di cekungan berarti 30 hari. Oke, kita hitung ya dari Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. Nah, Mei berarti ada di tonjolan, berarti bulan Mei itu ada 31 hari. Oke, kita langsung hitung. 20 Mei ditambah 12 hari itu adalah, oke, kita hitung bersama ya. Oke, itu adalah 1 Juni. Nah, jadi mereka dapat bertemu bersama lagi ketika mengunjungi perpustakaan itu pada tanggal 1 Juni. Oke, selesai.